Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pengurus masjid Aqabah 7 yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah rahmat hidayah serta taufik. Alhamdulillah, kita tidak putus-putusnya bersyukur kepada Allah, karena mensyukuri nikmat Allah adalah termasuk ibadah yang mulia. Allah perintahkan kita bersyukur dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita malam ini lanjutan daripada pekan yang lalu, yaitu 6 landasan utama dalam agama Islam, atau dalam bukunya Ushulus Sittah Syarah Syekh Shalih Fauzan. Pada pekan yang lalu sedikit telah kita sampaikan di antara 6 landasan utama. Yang pertamanya sedikit telah kita sampaikan dan insya Allah akan kita ulas kembali secara terperinci, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu qiddihi alladhi huwa syirku. Ini ya, kalau antum lihat di agenda jadwal kajian kita, pembahasan 6 landasan utama. Yang ini adalah yang pertamanya, yaitu apa? Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, wahdahu la syarikalah, hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa bayanu qiddihi alladhi huwa syirku, dan menjelaskan kebalikan daripada ikhlas beribadah kepada Allah, yaitu perbuatan syirik. Inilah landasan utama. Inilah landasan utama yang terdapat dalam kitab Ushulus Sittah. Dan ini termasuk landasan utama dalam ibadah kita dan dalam agama kita. Nah, maksud daripada ataupun penjelasan daripada mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, serta menjelaskan perkara-perkara syirik, maksudnya di sini adalah hada aslul usul wa qa'idatud din, yang telah kita sampaikan tadi. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan menjelaskan perkara syirik. Ini adalah yang paling penting di antara yang penting, yang paling utama di antara yang terutama. Aslul usul wa qa'idatud din, dan ini juga pondasi agama kita. Pondasi agama kita, ikhlasuddin, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Kenapa dikatakan qa'idatud, pondasi agama kita? Tidakkah untuk memperhatikan bahwa akar agama kita adalah aqidah, dibangun di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada zat yang patut disembah dengan benar kecuali hanya kepada Allah. Misi utama para utusan. Makanya dikatakan qa'idatud din, pondasi agama kita. Teman-teman sekalian, kalau antum perhatikan sejarah Islam, kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah agama Islam, maka kita dapatkan para utusan, utamanya Nabi Muhammad SAW, memprioritaskan dakwah tauhid, ikhlasuddin lillah, pondasi agama
Makanya dikatakan fondasi agama Islam. Wa hadzal mu'tarak bainal anbiya'i wal umam. Dan ini pula lah yang menjadi pencetus pertikaian antara para nabi dan umat. Nabi Ibrahim dan kaumnya, Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Muhammad SAW dan kaumnya bertikai dalam permasalahan tauhid kepada Allah. Orang-orang kafir diajak untuk beriman kepada Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfayna 'alaihi abana. Ketika orang kafir dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, cukup bagi kami agama leluhur kami, cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami. Maka hadza huwa al-mu'taraf bainal anbiya'i wal umam. Pertikaian antara para nabi dan umat-umat mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, seluruh para nabi. Kemudian fal anbiya yuriduna an yusahhihu hadzal asal. Pertikaian antara para nabi dan umat adalah karena para nabi ingin meluruskan perkara yang pokok ini, membenarkan perkara yang pokok ini. Umat melakukan kesyirikan, maka para nabi mengajak kepada tauhid. Terjadi pertikaian, bahkan putuslah hubungan antara anak dan bapak, sebagaimana yang telah terjadi antara Nabi Ibrahim dan bapaknya penyembah berhala. Ana bara'un minkum mimma ta'budun. Saya berlepas diri, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dari apa yang kalian sembah. Makanya dalam agama Islam, kalau ada anak murtad keluar dari agama, maka putus nasab. Putus nasab. Bagaimana cara putus nasabnya? Dia tidak mendapatkan hak. Kalau perempuan tidak mendapatkan hak wali dari bapaknya. Kalau laki-laki dan perempuan juga tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Putus. Kenapa? Karena pengikat yang paling kuat itu adalah tali akidah. Pengikat yang paling kuat adalah tali akidah. Antum perhatikan bagaimana kaum muhajirin berangkat dari Mekah ke Madinah disambut oleh orang-orang Ansar yang mereka itu tidak kenal siapa bapak mereka dan tidak ada tali nasab di antara mereka, tidak ada hubungan kerabat. Akan tetapi persaudaraan di antara mereka adalah persaudaraan karena tali akidah, karena persaudaraan tali iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf ditawarkan separuh daripada harta yang dimiliki oleh salah seorang tuan tanah yang ada di Madinah, kaum Ansar. Maka pertikaian antara para nabi dan umat adalah pencetusnya antara tauhid dan kesyirikan. Falaisal muhim annal anbiya yasum, falaisal muhim annal insan yasum wa yusalli wa yakfur minal ibadat. Dikatakan bahwa aqidah, bahwa tauhid kepada Allah jauh daripada perbuatan syirik, fondasi agama Islam, karena amalan adalah cabang. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, tidak penting banyak salat. Falaisal muhim annal insan yakfur salatah. Tidak penting seorang hamba memperbanyak salat, memperbanyak puasa, atau memperbanyak ibadah. Yang paling penting al-ikhlas, kemurnian ibadah kepada Allah. Maka ini menjadi catatan ilmu bagi kita semua. Faqalilun ma'al ikhlas khairun min kathirin ma'a adamil ikhlas. Amalan yang sedikit tetapi ikhlas, terdapat padanya pemurnian ibadah kepada Allah, tidak terdapat padanya perbuatan syirik. Ibadah yang sedikit tetapi ikhlas itu jauh lebih baik daripada amalan ibadah yang banyak tetapi tidak ada disertai dengan keikhlasan. Kenapa?
Karena amalan yang sedikit ikhlas diterima oleh Allah. Amalan yang banyak tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Amilatun nasibah taslana wan hamiyah. Amalannya banyak tapi masuk neraka. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam ibadahnya. Tidak ada kemudian ibadah di dalam amalannya. Makanya ya bapak-bapak para hadirin jamaah sekalian, Masya Allah, dakwah tauhid mengajak kepada mentauhidkan Allah, memahamkan umat akan bahayanya syirik, menjelaskan kepada umat tentang perkara-perkara syirik. Ini yang paling diutamakan. Kalau antum perhatikan bagaimana dakwahnya Rasulullah ketika di kota Mekah, sampai-sampai Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan Rasulullah mendakwahkan tauhid di antara peminum khamar. Rasulullah mendakwahkan tauhid di antara para pezina. Rasulullah mendakwahkan tauhid di antara para penipu timbangan di pasar-pasar. Apa yang ditegur oleh Rasulullah? Apakah perbuatan zina mereka? Apakah khamar mereka? Apakah tipu menipu mereka? Tidak. Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid selama 10 tahun. Makanya ketika Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala menjelaskan tentang suatu wilayah yang dimasukkan ke dalamnya dakwah, maka yang paling kita lihat di sana itu permasalahan yang paling pokok. Ada 3 itu. Syirik, bid'ah, maksiat. Kalau ketiga-tiganya ada, mana yang kita dahulukan? Tauhid, benahi kesyirikan mereka itu. Karena kalau seandainya maksiat diluruskan, maksiatnya lulus, ya, beribadah kepada Allah, tapi syiriknya jalan terus, maka tidak bernilai amalan mereka. Kalau ada 3, syirik, bid'ah, tauhid, syirik, bid'ah, maksiat, maka yang diluruskan, yang didakwahi adalah syiriknya dulu. Kalau ada 2 misalkan di suatu wilayah terdapat perbuatan bid'ah dan juga perbuatan maksiat, mana yang didahulukan? Perbaiki perbuatan bid'ahnya dulu, karena ini lebih parah. Karena kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh syaitan dibanding perbuatan maksiat. Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan dibanding pelaku maksiat. Maka ya, amalan yang sedikit tetapi ikhlas jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak ikhlas. Kalau anna al-insan yusalli al-lail wan nahar wa yatasaddaq bil amwal wa ya'malu al-a'mal lakin bidun al-ikhlas fala fa'idah lah. Kalau seandainya ada manusia puasa, salat malam, salat tahajud, di siangnya salat, di malamnya salat, wa yatasaddaqul amwal, banyak bersedekah dari harta yang dia miliki, wa ya'malul a'mal, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amalan saleh, lakin bidun ikhlas, tetapi tanpa keikhlasan, tanpa pemurnian ibadah kepada Allah, tanpa tauhid, fala faidata fi amalih, maka amalannya tidak berfaedah. Li'annahu la budda min al-ikhlas, maka setiap amalan kita intinya adalah nyawa amalan kita, ruh amalan kita adalah ikhlas. Adapun makna ikhlas, maknahu tarku syirki wa ifradullah. Kalau antum misalkan Pak Ustaz, apa makna ikhlas dalam beribadah? Maknanya 2. Pertama, tarku syirki, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, ifradullah, mengibadahi Allah. Mengibadahi Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Itu makna ikhlas. Itu makna ikhlas. Kalau antum ditanya, apa makna ikhlas dalam ibadah? Tarku syirki wa ifradullah, meninggalkan kesyirikan dan mengibadahi Allah. Karena Pak Ustaz, bisakah seseorang syirik dalam ibadahnya? Bisa. Kalau antum baca surat Al-Kahfi ayat 110,
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadatihi. Orang yang mau ketemu Allah, kita ketemu Allah seperti kita bertatapan ini. Kita akan ketemu dengan Allah di surga, di surganya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang yang mendengar, wah ini aliran sesat ini. Kenapa? Kok manusia bisa ketemu Allah? Kalau di dunia, betul, kalau ada orang yang mengatakan bisa ketemu Allah di dunia, maka ini aliran sesat. Tapi kalau seandainya kita ketemu Allah di surga, maka itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mau ketemu dengan Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik, janganlah dia berbuat syirik fi ibadatihi, fi ibadati rabbih ahada. Janganlah ia berbuat syirik ketika mengibadahi Rabbnya dengan sesuatu apapun. Jadi syirik dalam ibadah bisa. Makanya tauhid dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah adalah inti ibadah tersebut. Bagaimana seseorang syirik dalam ibadah? Misalkan contoh, ya, dalam membaca Al-Qur'an, dia riak dengan suara merdunya. Dalam mengajarkan ilmu, dia riak dengan ilmunya. Itu syirik dalam ibadah. Itu contoh syirik dalam ibadah. Orang berdoa, ibadah itu doa, doa itu ibadah. Bisakah syirik dalam berdoa? Bisa. Ketika ke masjid berdoanya kepada Allah, ketika di hadapan kuburan berdoanya, bertawassulnya kepada selain Allah, kepada yang tidak dibenarkan oleh syariat. Beribadahnya kepada selain Allah, ketika mengadakan resepsi pernikahan, mendatangi orang pintar supaya nahan hujan. Ini kalau kita pikir-pikir pakai akal sehat sajalah, manusia mana yang bisa menahan hujan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzala minas samai ma'a, dalam surat Al-Baqarah, yang menurunkan hujan, yang menurunkan air berupa hujan dari langit, dialah Allah. Pelakunya adalah Allah. Manusia haram bagi manusia berserikat dalam perbuatan dengan Allah. Makanya Pak Ustaz, kenapa melukis makhluk berjamaah itu tidak boleh? Karena itu syarikat perbuatan dengan Allah. Yang membuat makhluk bernyawa siapa? Allah. Kemudian kita menggambar makhluk, gambar makhluk bernyawa, maka itu syarikat perbuatan dengan Allah. Allah menciptakan nyawa, maka kita membuat makhluk yang bernyawa, berserikat. Makanya dalam kitab Tauhid Aqidah Wasithiyah ada hadis Nabi SAW bersabda, hadis qudsi. Allah berfirman, ahyu makhluqtum. Pada hari kiamat nanti, orang yang menggambar makhluk bernyawa, menggambar Doraemon, menggambar Mickey Mouse, menggambar burung, menggambar onta, ya, yang menggambar makhluk bernyawa, difirmankan oleh Allah, ahyu makhluqtum. Ciptakan nyawa terhadap apa yang telah kalian buat. Berserikat perbuatan. Maka menurunkan hujan perbuatan Allah, tidak berserikat perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menahan hujan? Allah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan oleh wahai Muhammad, kalau seandainya Allah menahan hujan, maka siapakah gerangan yang akan menurunkannya? Kalau seandainya Allah menahan hujan, siapa yang akan menurunkannya? Dan kalau seandainya Allah menurunkan hujan, maka siapa pula lah yang menahannya? Jadi kalau mau walimah, tidak perlu kita datangkan orang pintar supaya tahan hujan. Nanti dilempar garam, dilempar apa. Kalau halamannya dilempar garam itu
sudah lempar aja wajahnya pakai sendal. Pulang, suruh pulang. Lempar wajahnya pakai sendal. Karena tidak ada orang pintar. Maka teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ya. Maka ibadah atau ikhlas dalam beribadah adalah meninggalkan perbuatan syirik. Walaupun kita beribadah, bisa terkena perbuatan syirik dalam ibadah, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada wali. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aghithna. Wahai roh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong selamatkan kami. Itu Ustaz dapatkan buku cetakan, dicetak doa meminta pertolongan kepada wali. Barangkali kalau antum mendengar ini dalam kajian, ya barangkali antum ya merasa biasalah. Kenapa? Ya mungkin ini sekedar contoh. Tapi ini benar-benar Ustaz dapatkan dalam buku yang diamalkan oleh orang-orang. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aghithna. Wahai roh Abdul Qadir Al-Jailani, berikan pertolongan kepada kami, selamatkan kami. Subhanallah, syirik dalam doa. Ini perbuatan yang sangat terkutuk. Perbuatan yang sangat terkutuk sekali. Paling dibenci oleh Allah. Antum tahu tak kenapa syirik itu dosa yang paling besar, sampai ancamannya neraka jahanam kekal selama-lamanya? Karena perbuatan syirik kriminalitas vertikal. Jadi memang langsung perbuatan jahat terhadap hak Allah, kriminalitas vertikal. Langsung istilahnya melakukan perbuatan langsung kepada Allah, merusak hak-hak Allah, dan itu Allah paling benci. Maka ikhwan Allah, ya, wala ana yastahiqqul ibadah mahma balagha minal kamal. Tidak ada makhluk yang berhak untuk mendapatkan sesuatu apapun dari hak Allah. Tidak ada makhluk yang berhak untuk disembah, walaupun mencapai kesempurnaan, walaupun mencapai puncak daripada kesempurnaan, baik itu dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan para nabi. Kalau seandainya Allah, orang yang beriman, bisa memberikan kepada kita syafaat, bisa menjadi birokrat doa kita, bisa menjadi birokrat doa kita kepada Allah. Kita berdoa kepada roh orang yang beriman, roh orang yang beriman berdoa kepada Allah agar minta dikabulkan. Kalau itu bisa, kalau itu ada dalam agama kita, maka roh Rasulullah paling berhak untuk kita bertawasul kepadanya. Roh Rasulullah paling berhak untuk kita bertawasul. Kuburan-kuburan yang lain itu menyingkir, nanti dulu lah. Itu nomor 70. Kuburan wali anu nomor sekian, kuburan Rasulullah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau meminta kepada Allah agar diturunkan hujan, dan boleh meminta berdoa kepada orang yang masih hidup. Kalau bertawasul kepada orang yang sudah meninggal tidak boleh. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau di masa beliau pernah hujan tidak turun, beliau mendatangi Abbas, pamannya Rasulullah SAW, agar minta didoakan diturunkan hujan. Berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, dan bertawassul kepada orang yang masih hidup dengan ketakwaannya, dengan keimanannya, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan, cuma dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat, di antaranya tidak boleh mengkultuskan orang tersebut. Wah, ini si fulan ini kalau berdoa sudah diijabah, air ludahnya pun berkah. Nah, ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Intinya, ya, maka tidak ada makhluk yang berhak disembah walaupun mencapai kesempurnaan, puncak kesempurnaan, baik dari malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang wali, para wali, orang-orang saleh. Hada huwal aslu. Maka
tauhid kepada Allah ini adalah pokok agama kita, fondasi agama Islam. Dan tidak tercapai tauhid, ya, tidak terwujud tauhid kecuali dengan meninggalkan perbuatan syirik. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Wa amma alladhi yukhlisu 'amalahu lillah. Adapun orang yang ikhlas dalam beribadah, murni ibadahnya untuk Allah, tidak tercampur dalam ibadahnya perbuatan syirik, dan dia bukan pelaku kesyirikan, fahadha huwa as-sa'id. Maka inilah kebahagiaan. Walaupun amalannya sedikit, akan tetapi dia mendapatkan keselamatan. Hadis bitaqah. Masya Allah, kalau antum baca hadis di dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Tamimi, hadis bitaqah, hadis kartu masuk surga, dijelaskan oleh Syekh Fauzan, rajulun yub'atsu yaumal qiyamah tu'radu a'maluhu maktubatan fi sajalah kullu sajalin minha maddal basar mamlu'atun bis-sayyi'at. Tentang seorang laki-laki yang pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dan ditampakkan kepadanya catatan-catatan amalannya. Setiap satu lembarnya seluas mata memandang, dan setiap lembarannya tertulis seluruh perbuatan maksiat. Masya Allah, ya. Rajul yub'atsu yaumal qiyamah tu'radu 'alaihi a'maluhu. Seorang laki-laki pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, kemudian ditampakkan kepadanya seluruh amalannya, maktubatan fi sajalah, tertulis dalam lembaran-lembaran yang banyak. Kullu sajalin minha maddal basar, lembaran yang sangat banyak sekali. Satu lembarnya seluas mata memandang, dan setiap lembarnya tertulis seluruh perbuatan maksiat. Masya Allah. Ini kalau dikasih ke sekretaris perusahaan, tidak teraudit itu. Tidak teraudit lagi. Kalau dikasih ke sekretaris perusahaan, kalau sekretaris perusahaan paling tebalnya tebal ini, tebal apa. Ini semua semata memandang. Setiap satu lembaran yang banyak sekali, satu lembarnya seluas mata memandang. Seluruh lembarannya tertulis perbuatan maksiat. Kemudian tudau hadhihi sajalat fi kiffah. Akan tetapi orang ini adalah orang yang berucap dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan mengetahui maknanya dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan konsekuensinya. Akan tetapi orang ini sudah didahului dengan ajal kematian. Dia berucap dengan ikhlas. Makanya ada hadis Nabi SAW, maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Pelaku maksiat yang tidak pernah berbuat syirik, yang apabila dia berucap la ilaha illallah sebelum kematiannya, padahal seluruh kehidupannya adalah perbuatan maksiat tanpa perbuatan syirik, ketika dia berucap la ilaha illallah di penghujung usianya, dengan dia memahami maknanya dan sungguh-sungguh untuk mengamalkan konsekuensinya, menjadi orang yang benar-benar bertauhid, maka kalimat yang ia pernah ucapkan itu, yang bunyinya la ilaha illallah, tudau fi kiffah, ditaruh di dalam satu timbangan, dalam neraca timbangan. Karena pada hari kiamat dia berhisab, hari pertimbangan. Ditaruh di antara dua neraca timbangan, satunya la ilaha illallah, kemudian tudau hadhihi sajalat fi kiffah, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, dan timbangan yang lain adalah lembaran catatan seluruh perbuatan maksiatnya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Farajahat hadhihi kalimah bi jami'i sajalat wa tashat bi jami'i sajalat. Maka kalimat la ilaha illallah tersebut jauh lebih berat
daripada catatan amalan keburukannya, sehingga orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, amalan yang sedikit tapi ikhlas itu lebih baik daripada banyak akan tetapi tidak dengan ikhlas. Tapi antum jangan salah paham di sini ya. Jangan nanti antum memiliki persepsi, wah kalau begitu seperti itu Pak Ustaz, kita happy aja pas mau mati la ilaha illallah aja. Ini paham orang-orang sufi. Orang sufi memahami la ilaha illallah adalah pengamalan secara lisan, bahwa orang yang beramal secara lisan masuk surga. Ini paham yang sesat. Yang benarnya menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa hadis kartu masuk surga adalah orang yang seumur hidupnya berbuat maksiat, akan tetapi ketika dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ucapannya itu jujur. Ucapannya itu jujur, ucapannya itu ikhlas, ucapannya itu yakin, dan dia arif bi ma'naha, dan dia tahu maknanya, dia jujur, dia ikhlas, dia yakin, dia menerima, maka dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, akan tetapi maut sudah menjemput. Dan Allah tahu, Allah ya, walaupun tidak terjadi, walaupun dia sudah mati, Allah tahu ucapannya sungguh-sungguh jujur atau tidak. Allah tahu. Maka orang tersebut masuk surga. Dan pada hari kiamat, laki-laki yang semacam itu pasti akan ada. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Hadis Bitaqah. Barangkali antum sudah pernah mendengar hadisnya. Bagi teman-teman yang sudah lama ikut mengaji dan sering ikut majelis ilmu, pasti tahu hadis ini. Hadis Bitaqah. Hadis tentang kartu masuk surga. Itu tentang orang yang seumur hidup. Makanya mohon maaf, ini sebelum kita lanjutkan ya, makanya Ustaz mohon maaf kepada teman-teman sekalian, kalau antum melihat terutama di media sosial di zaman milenial ini, kalau antum melihat di YouTube, misalkan ada begal yang mati kena bakar massa, ada begal yang mati kena tembak misalkan oleh polisi karena melarikan diri misalkan, ada begal yang mati dihakimi massa, haram hukumnya kita menilai bahwa begal tersebut ahlul nar, penduduk neraka. Haram hukumnya. Demi Allah haram hukumnya. Kenapa? Karena itu hak Allah. Memasukkan seseorang dalam surga atau neraka itu hak Allah. Kecuali sudah nyata bahwa dia mati dalam kesyirikan seperti Fir'aun, laknatullah alaih. Kalau Fir'aun sudah nyata mati dalam kesyirikan, kita katakan ahlul nar. Tapi orang yang belum nyata kematiannya dalam kesyirikan, haram hukumnya, kita menyatakan orang itu masuk neraka. Bisa jadi kita yang mengucapkan itu yang masuk neraka. Waliyadzubillah. Makanya ada hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Minhajul Qasidin. Itu ada dua orang laki-laki. Kata Rasulullah SAW, ada salah seorang di antara kalian masuk surga karena maksiatnya. Ada pula salah seorang di antara kalian masuk neraka karena amal salehnya. Para sahabat terkejut, kok bisa seperti itu? Ada salah seorang di antara kalian masuk surga karena amalan maksiatnya. Ada salah seorang di antara kalian masuk neraka karena amal solehnya. Loh, kok bisa seperti itu? Ini karena ucapan dua orang yang bersahabat, satunya berbuat maksiat, satunya bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa kepada Allah ini meleset ucapan lisannya. Ketika sahabatnya berbuat maksiat berulang-ulang, dia katakan dia masuk neraka. Padahal orang ini mengaku bersalah dan bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Karena taubatnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Setelah dia berbuat maksiat, dia bertaubat kepada Allah. Karena taubatnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian orang yang saleh tadi, karena ucapannya mendahului takdir Allah, mendahului ketentuan Allah, orang ini masuk neraka, maka Allah lempar orang tersebut dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi hadis Bitaqah, hadis kartu masuk surga adalah tentang seorang laki-laki yang seluruh hidupnya berbuat maksiat, akan tetapi di hujung
ajalnya, di penghujung ajalnya dia mengucap la ilaha illallah dengan memahami maknanya dengan sungguh-sungguh, akan mengamalkannya dengan yakin, dengan ikhlas dan menerima, akan tetapi didahului oleh sakratul maut dan Allah menilainya dengan ikhlas. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ini kita lihat begitu pentingnya dan begitu prioritasnya tauhid. Nah, makanya teman-teman sekalian, banyak kita dapatkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang seseorang masuk surga karena amalan yang sederhana. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang laki-laki masuk surga karena membuang duri di jalan. Itu bukan karena amalannya, karena keikhlasannya kepada Allah dan karena rahmat Allah kepadanya, Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah, antum duduk di majelis ilmu, mendengarkan satu dua hadis, duduk di majelis ilmu, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, maka bisa jadi Allah masukkan antum ke dalam surga, masukkan Allah masukkan kita ke dalam surga karena keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Subhanallah, ikhlas. Maka nilai ibadah itu terletak pada ikhlas. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala? Besar dan kecilnya pahala seseorang dari amalannya tergantung kualitas keikhlasannya. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an, ya. Hadza huwa al-ikhlas. Maka inilah keikhlasan. Fa huwa ma qalaha mujarrad lafzin wa innama qalaha 'arifan bi ma'naha. Maka la ilaha illallah tidak dinilai oleh Allah dengan ganjaran pahala berdasarkan ucapan lisan saja, akan tetapi dibayar oleh Allah karena mengetahui maknanya dan karena mengamalkan konsekuensinya. Makanya kita dapatkan amalan tahlilan yang hanya secara lisan dan tidak sesuai tuntunan justru akan mendapatkan kesia-siaan. Apakah tahlilan itu amalan yang dianjurkan dalam agama kita? Kalau akhirat ad-nya tidak, tapi kalau tahlilnya iya. Kalau akhirat ad-nya tidak, itu bukan akhirat ad itu tidak bukan sunnah, bukan amalan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau tahlil kata Rasulullah sedekah. Antum pernah baca hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, rombongan orang miskin dari kalangan para sahabat cemburu dengan rombongan orang kaya. Kata Rasulullah kan tidak boleh cemburu, iri kecuali dalam dua perkara. Iri terhadap seseorang yang banyak ilmu kemudian dia mengamalkannya, dan iri terhadap seorang yang banyak harta kemudian dia mensedekahkannya. Ini dua orang ini boleh kita iri dengan orang yang banyak ilmu dan mengamalkannya, boleh iri bahwa kita juga ingin seperti itu. Dan boleh iri kepada orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya. Maka dulu ada rombongan para sahabat yang miskin, iri dengan rombongan orang kaya yang banyak bersedekah. Maka diceritakan oleh para sahabat, zahaba ahlul duthur bil ujur. Ya Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, zahaba ahlul duthur bil ujur. Orang-orang kaya borong pahala. Yasumun kama nasum. Mereka mendapatkan pahala puasa seperti kami mendapatkan pahala puasa. Yusallun kama nusalli. Mereka mendapatkan pahala salat sebagaimana kami mendapatkan pahala salat. Akan tetapi mereka mendapatkan pahala sedekah karena kelebihan harta mereka, lalu kami tidak mendapatkan pahala tersebut. Ini para sahabat curhat. Bagaimana ya Rasulullah? Ini 2-1 nih. Salat sama salat, satu sama. Puasa sama puasa, dua sama. Tapi mereka sedekah kami tidak. Berapa ya poinnya? 3-2. Ini para sahabat, masya Allah. Maka apa kata Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu ma
berikan bagi kalian amalan yang dengannya kalian bersedekah. Apa itu? Tasbih, sedekah. Tahmid, sedekah. Tahlil, sedekah. Tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Kemudian ikhwatal iman, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Lakinnahu mata qabla an yatamakkan minal amal. Perhatikan ya tentang hadis di tokoh tadi. Orang tadi ya ketika akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah tetapi belum sempat beramal. Lam yatamakkan minal amal. Dia belum sempat beramal, akan tetapi ucapannya jujur dan yakin. Jangan pula nanti antum berharap kondisi yang seperti itu. Pak Ustaz, kalau begitu kita sekarang hura-hura aja, happy ya. Enggak usah sholat, pokoknya halal-halal mantap. Tapi nanti kita pas mau mati ucapkan la ilaha illallah dengan jujur, dengan yakin, dengan ikhlas. Tidak seperti itu. Ikhwah fillah rahimahullah, bahwa yang terjadi pada hadis bitaqah adalah rahmat dari Allah. Dan rahmat itu bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Dalam 1 miliar 1 orang. Wallahu a'lam bishawab, kita termasuk atau tidak. Makanya kita beramal jangan spekulatif. Mendapatkan surga jangan dengan cara spekulatif. Ya, kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Aku qali hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.